Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita masih diberikan kesehatan, kemudian kesempatan bisa menjalankan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, dan terutama dimudahkan oleh Allah menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini masih bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini tema yang kita angkat adalah tentang dua nikmat menipu. Jadi namanya nikmat itu sebenarnya sesuatu yang patut kita syukuri. Tetapi ternyata ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi menjadi halangan bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan itu ternyata menipu kita seakan-akan sebuah karunia, tetapi menjadi sebaliknya. Bukan karunia yang kita dapatkan, tetapi kemudian celaka yang kemudian kita peroleh. Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang dua hal ini. Dan saya rasa ini sesuatu yang sering kita dengar, sering kita dapatkan. Baik, kita baca hadisnya terlebih dahulu, kemudian kita artikan, baru kemudian penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faraghu, yang artinya dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ini adalah dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu ya? Ya, sepupunya Nabi. Jadi karena Abbas itu pamannya. Maka kemudian radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya karena dua-duanya sahabat. Abdullah bin Abbas itu sahabat, kemudian pamannya Abbas bin Abdul Muttalib juga sahabat. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan atau keadaan baik yang kebanyakan manusia tertipu dalam keduanya. Kebanyakan manusia tertipu dalam keduanya, yaitu as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, dan waktu luang.
waktu kosong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan beberapa perawi hadis lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasan hadis ini. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Jadi Nabi mengingatkan ni'matani maghbunun. Ada dua nikmat yang menipu. Nah, menipu ini tidak semua orang tertipu, tetapi fihima katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Maka di dalam mensyarahkan hadis ini beberapa ulama kemudian menyampaikan banyak manusia tertipu, artinya yang selamat itu sedikit. Jadi yang selamat dari dua nikmat yang menipu ini sedikit. Karena kemudian dua nikmat atau dua hal yang dirasakan oleh manusia ini seringkali kemudian terabaikan, tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dengan yang hampir sama dalam surat Al-Asr itu. Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa kecuali. Tetapi Allah sampaikan manusia semuanya rugi. Jadi manusia semuanya rugi. Maka kemudian ada pengecualian. Biasanya namanya pengecualian itu tidak lebih banyak daripada yang dikecualikan. Maka kemudian Allah sampaikan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman wa amilus shalihat dan beramal soleh wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka kemudian di dalam sabda Rasulullah ini ada dua nikmat yang kemudian kebanyakan manusia tertipu, maka kemudian logikanya sedikit yang selamat. Oleh karena itu hal ini menunjukkan agar kita hati-hati, waspada, kemudian selalu mewaspadai kondisi ini, kedua hal ini. Dan di sini kemudian juga Rasulullah menggambarkan bahwasanya orang tertipu, orang rugi itu tidak hanya dalam masalah materi saja. Orang dagang rugi wajar. Orang usaha kemudian bangkrut wajar. Nah, itu masalah materi, tapi kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang immateri. Seringkali kita merasakan banyak hal dalam hal materi saja. Nikmat misalnya, kita anggap sebagai sebuah nikmat ketika itu bentuknya materi. Kita dapat uang, dapat kemudian rezeki sering diartikan uang. Kemudian rezeki sering diartikan, mohon maaf ya, jabatan. Dapat naik jabatan, rezeki anak soleh. Dapat sedikit-sedikit, rezekinya seperti itu. Jadi dianggap materi, padahal tidak semua rezeki itu materi. Meskipun materi ya rezeki. Maka Rasulullah di dalam banyak sabdanya menyampaikan siapa yang hari itu bisa memenuhi, bisa makan, itu merupakan rezeki dari Allah. Kemudian bisa memenuhi kehidupannya hari itu rezeki dari Allah. Kemudian bisa beribadah, bisa sholat, rezeki dari Allah. Tidak hanya materi. Maka kemudian ini sebagai ilustrasi. Seringkali kita merasakan hal-hal yang materi, tetapi yang immateri, yang bukan materi kita anggap kita sepelekan. Maka di antara hal-hal yang merugikan kita, merugikan kehidupan kita, tidak maksimal kita manfaatkan adalah hal-hal yang non materi ini. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Maka poin yang kedua, poin yang pertama, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk tidak hanya panjenengan, saya yang ngomong ini juga sama, harus hati-hati. Nah, kemudian poin yang kedua adalah kita masuk pada dua hal yang menyebabkan manusia banyak tertipu. Pertama,
Rasulullah mengingatkan tentang pentingnya kesehatan dalam kehidupan yang seharusnya mampu kita daya gunakan dengan seimbang dan adil. Maksudnya apa? Allah berikan kita kesehatan. Cuma kadang-kadang kita menyepelekan masalah kesehatan ini. Begitu sehat, semua dimakan, Pak. Sate, kacang, lemak, terus apa lagi? Apa? Duren, tengkleng, semuanya dimakan. Padahal punya asam urat, punya darah tinggi, punya apa lagi? Alasannya gitu. Alasannya sedikit, enggak setiap hari. Kan seperti itu. Sebenarnya hal itu enggak masalah, cuma kadang-kadang hidup kita ini enggak imbang. Terus terang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya itu merasakan sehat yang benar-benar sehat itu kalau pas umrah sama haji aja. Walaupun di sana makanannya itu tingkat tinggi, Pak. Vitaminnya dan lain sebagainya, ya makan daging kambing segala macam. Cuma aktivitasnya ini imbang, kemana-mana jalan, kemudian semua bergerak. Tapi begitu sampai sini, sampai di Indonesia, kemana-mana itu naik motor, Pak, naik mobil. Hanya belonjo sedikit, beli apapun 5 meter atau 10 meter dari rumah, ngeluarin motor, Pak. Jarang kemudian jalan. Artinya tidak imbang. Di sana aktivitasnya hampir jalan terus. Dan itu tidak mengenal waktu. Hanya pagi, paling hanya pagi pas jalan-jalan habis sholat subuh sampai ke rumah, kan gitu. Nah, ini karena tidak imbang, maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya setiap anggota tubuh kita punya hak. Mata ada haknya, kemudian badan kita punya haknya. Ya, mata itu selain kita pakai untuk melihat, juga punya haknya untuk istirahat. Begitu juga kemudian anggota badan kita semua ada haknya untuk istirahat. Seringkali kita tidak imbang dalam masalah ini. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan salah satu kenikmatan yang menipu itu sehat. Ketika sakit, masya Allah dalam hati atau ngomong sama suaminya atau istrinya janjinya luar biasa. Tenan kok nek mari ora iki lah, ora iku. Begitu sehat di rumah memang enggak ini enggak itu, kan. Tapi begitu di luar rumah ora konangan gitu, Pak. Nah, ini kadang-kadang hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita abai. Sedikit diuji oleh Allah, janjinya luar biasa banyak, begitu diberikan kelonggaran kita abai dengan masalah-masalah seperti itu. Maka kemudian Rasulullah ingatkan, hati-hati dengan masalah kesehatan. Hati-hati dengan masalah kesehatan. Kalau sebenarnya Islam dalam masalah kesehatan ini sebenarnya sangat sempurna. Keseimbangan apa yang kemudian dituntunkan oleh Islam ini bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu bisa dikatakan hanya sakit ketika beliau mau meninggal. Luar biasa. Jadi sakit yang kemudian menyebabkan beliau meninggal, panah demam tinggi, kemudian sempat istirahat, kemudian beliau tidak menjadi imam, menjadi makmum ketika Abu Bakar diminta untuk menjadi imam. Hanya beberapa peristiwa saja Rasulullah mengalami hal tersebut. Karena sekali lagi keseimbangan. Kalau lagi banyak pekerjaan sampai kemudian begadang, tidurnya hanya 3 jam, besok pagi udah kerja lagi. Siang nggak istirahat, seperti itu. Ternyata ini sesuatu yang tidak imbang. Meskipun kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita tidur cepat, bangun cepat. Kita tidur lambat, bangun cepat. Nah, itu, Pak. Yang parah lagi tidur lambat, bangun lambat. Tapi seringkali yang punya pekerjaan itu cuma memang gini, kalau pas punya jadwal mau kerja, mau pergi, tidur lambat bisa bangun cepat, Pak. Tapi ketika nggak ada beban, ya tidur lambat, bangunnya ya lambat. Nah, itu.
Ini masalah kesehatan. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan dalam hadis ini, hanya saya tulis artinya, yang artinya kalau bahasa Arabnya inna likulli syai'in syirratun. Bahwasanya segala sesuatu itu ada puncaknya. Panjenengan bekerja ada puncaknya. Ketika usia kita seperti ini ada puncak-puncaknya, kemudian kita bekerja, semangat-semangatnya. Tetapi hati-hati. Wa inna likulli sirratin fatrah. Bahwanya setiap puncak itu ada masanya kemudian turun. Ada klimaks, ada anti klimaks. Gitu. Dikira kemudian kita semangat terus. Usianya dikira 30-an terus. Kalau semangatnya enggak apa-apa, tapi kalau masih mengira umur 60 seakan-akan 30, nah itu. Jadi masih kerja fisiknya masih dianggap seperti itu, bahaya. Nah, gitu. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan, ketika setiap puncak ada masa turunnya atau futur, maka siapa saja yang saat masa turunnya itu tetap dalam sunnahku, maka dia beruntung. Maka ketika tidak, dia celaka. Maksudnya apa? Ketika kita puncak dalam puncak, semua seakan-akan kita pingin lakukan. Lagi semangat-semangatnya Pak, malam sholat malam 11 rakaat full. Sebelum berangkat kemudian sholat qobliyah, kemudian sholat subuh, kemudian sholat duha. Duhanya pun kemudian ngambil yang maksimal. Kemudian sholat duhur terus itu. Tetapi nggak ingat ketika tidak diimbangi dengan fisik yang baik, lama-lama kemudian lemes. Begitu kemudian duhanya dulu ditinggalkan, besok-besoknya sholat malam yang tinggalkan, kemudian qobliyah ba'diyah tinggal. Kan seperti itu. Maka kemudian bagaimana kemudian kita adil dengan kesehatan kita sendiri. Ada masa puncak, tapi bagaimana kita mengelola masa puncak itu dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian itu yang pertama, masalah kesehatan. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa-masa setahun terakhir ini kita sangat merasakan sekali. Betul luar biasa. Nah, ini kalau sebelumnya hanya dirasakan sakit itu, sehat sakit itu dirasakan personal. Nah, kemarin kan kita rasakan bersama-sama Pak. Bahkan kemudian sampai setiap hari dengar ambulan itu, wah masya Allah, deg-degan itu. Dikit-dikit masjid kalau sudah, wah mesti innalillahi. Kan seperti itu, luar biasa. Jadi keadaan yang mencekam. Maka mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak sehat susah Pak untuk ibadah, betul. Susah untuk ibadah. Tidak sehat untuk sholat susah. Yang jelas kalau sakit nggak bisa bekerja, ketika nggak bisa bekerja nggak bisa infak dan sedekah, kan seperti itu. Artinya efeknya itu kena semua. Tidak hanya sholatnya, kena sedekahnya, kemudian tidak bisa silaturahmi misalnya, malah didatangi orang. Gitu. Harusnya memberi malah diberi. Nah, artinya dampak dari satu masalah kesehatan ini masya Allah luar biasa. Kemudian maka kemudian Rasulullah mengingatkan, menipu itu. Karena kita tertipu dengan kesehatan kita. Orang yang tidak tertipu maka diberikan kesehatan, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehat, kemudian ibadahnya dijalankan dengan baik, kemudian silaturahminya juga dijalankan dengan baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu masalah al-faragh atau waktu luang. Jadi waktu luang. Kalau tadi pertama sehat, sekarang waktu luang, waktu kosong Pak. Waktu kosong dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita, kemudian menjadi tantangan dalam kehidupan. Waktu luang kita nggak ngapa-ngapain, kemudian mau diapakan? Apakah begitu waktu kosong kemudian layah-layah? Ataukah kemudian nongkrong? Ataukah kemudian kita pakai untuk apa Pak?
Nah, untuk ini banyak, Pak. Padahal bukannya tidak boleh. Nah, ini kalau kemudian ada yang mengatakan waktu kosong harus diisi dengan ini. Itu juga kemudian menjadikan hidup kita ini tegang. Wah, waktu kosong kok kon maca Quran terus. Nah, itu. Waktu kosong kok kemudian harus suruh ibadah terus. Kan sudah ada waktunya. Maka waktu kosong ini bagaimana kemudian sekali lagi sama dengan masalah kesehatan harus adil juga. Tidak untuk mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka di sini Rasulullah ingin menyampaikan tentang pentingnya masalah waktu. Nah, ini memang sekali lagi mudah diucapkan, untuk dilakukan memang begitu berat. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah mengenai waktu. Wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Kemudian bersumpah dengan malam, wal laili idza saja, bersumpah dengan waktu duha, wad duha. Kemudian bersumpah dengan siang, dengan malam dan lain sebagainya. Dengan waktu ini Allah banyak bersumpah. Artinya sesuatu yang dipakai sumpah itu berarti sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Kalau dalam istilah Arab, kalau yang lain waktu itu seperti emas, atau ya kalau dalam istilah Arab itu al waktu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak bisa pergunakan untuk menebas, untuk motong, maka kamu akan dipotong oleh pedang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam poin keempat kami sampaikan, ketika kita mendapatkan dua kenikmatan ini, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih merasakan sehat, masih diberikan waktu atau kesempatan oleh Allah, maka kemudian kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sama dengan beberapa kajian kita pekan yang lalu kan, ketika masalah bersyukur ini juga pernah kami singgung. Kadang-kadang kita bersyukur kepada Allah itu tantangannya banyak, maka kita minta bantuan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk bersyukur saja minta bantuan sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bahwasanya yang Engkau berikan itu sebuah kenikmatan, sehingga kami bisa bersyukur. Maka sekali lagi tadi, nikmat itu tidak hanya masalah materi, ya, masih bisa bernafas, masih umur kita masih diberikan oleh Allah. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang merasakan atau mungkin mendengar ketika rame-rame kemarin sudah terpapar seakan-akan tidak ada harapan untuk hidup, tapi kemudian Allah selamatkan. Maka ketika Allah selamatkan ini artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, untuk beribadah. Begitu. Nah, kalau kemudian kesempatan yang Allah berikan ini kemudian kita lepaskan, nauzubillah min dzalik, nggak ada yang kita dapatkan kecuali kerugian tadi. Nah, kemudian maka di sini saya tulis ada yang sehat tapi tidak sempat. Sehat Pak, wah luar biasa, badannya sterek, jalan ke sana kemari masih kuat, tapi nggak sempat didik anak, nggak sempat beribadah, nggak sempat belajar, nggak sempat ngaji, kan gitu, nggak sempat silaturahim. Artinya secara fisik sarananya Allah berikan, bisa semuanya, tapi nggak sempat. Karena apa? Karena dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dirinya sendiri, atau sibuk dengan hal-hal yang lain, seperti itu. Tetapi ada yang sebaliknya, waktunya banyak, tapi nggak sehat. Alhamdulillah sudah pensiun misalnya, gitu. Waktunya banyak, nggak dikejar-kejar untuk kerja lagi. Biasanya kalau kerja berangkat jam 7 itu persiapannya sudah jauh sebelum itu, berangkat pagi pulang sore. Ini sudah nggak ada pekerjaan lain.
Artinya kesempatannya banyak, tapi kok kemudian non sewu begitu pensiun kok sakit-sakitan, kan begitu. Begitu waktu luangnya banyak, sarananya nggak bisa dimanfaatkan. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kemudian kita menunda waktu. Engkau tak tobat nek bar pensiun. Begitu pensiun mau rukuk susah Pak. Mau rukuk itu nggak bisa seperti ini. Sama boyoke kalau buat rukuk sakit. Kemudian buat sujud juga sama. Wah sakit semua, akhirnya mohon maaf sholatnya kemudian harus duduk. Memang boleh, tapi dalam sholat bagi orang yang sehat tidak sempurna kan gitu. Tapi boleh sholat dalam kondisi sakit pun kemudian kita boleh dengan posisi apapun kan seperti itu. Tapi yang kemudian tantangannya tatkala keduanya ada, sehatnya ada, sempatnya ada, repotnya lagi munculnya kemalasan. Sehat sempat malas. Maka inilah kemudian yang perlu kita antisipasi, kita saling menasehati, mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dunia ini adalah ladang akhirat. Ada banyak hal yang kemudian hanya bisa kita rasakan, kita petik di akhirat nanti. Maka mari kita manfaatkan apa yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Di sini sebenarnya ada hadis yang sangat pas untuk diangkat, tetapi belum waktunya, yaitu hadis tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini masih jauh Pak, nanti Pak. Kita baru 2, 3 aja belum lewat gitu. Apalagi minta yang 5 nanti masih jauh. Kita jelaskan nanti saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal, sesal tidak ada gunanya, seperti lagu yang sering kita dengar anak-anak kita. Abai terhadap nikmat sehat dan sempat berarti tidak mengenal seberapa berharga dua nikmat tersebut. Keduanya mempunyai dampak terhadap kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak hanya akhirat, dunia juga seperti itu. Waktunya banyak nggak kerja, ya nggak dapat rezeki kan seperti itu. Tidak dapat rezeki, maka logikanya yang bekerja itulah yang kemudian diberikan balasan. Itu di dunia, apalagi kemudian di akhirat. Yang beribadah tentunya yang mendapatkan balasan dari Allah. Yang berbuat baik maka dia akan menuai hasilnya. May yazra' yahsud. Siapa yang menanam dia akan mengetam. Jangan sampai seperti diilustrasikan oleh Allah dalam surat Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia akan berkata, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai beberapa saat saja, sehingga aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Di dunia saja bisa menyesal, cuma kalau di dunia nyesal bisa ditututi, tapi kalau di akhirat begitu menyesal tidak bisa minta rekomendasi Pak. Pak malaikat mbok sebentar dihidupkan, sebentar saja. Saya punya emas itu di mana di bawah ranjang. Kalau saya dihidupkan saya tak infakkan. Seperti itu kan. Tapi begitu dihidupkan sebentar, wah ini emas ini enak beli tanah ya. Gak jadi infak juga Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Hidup kita dibatasi oleh waktu. Hidup kita dibatasi oleh banyak hal di sekeliling kita, maka marilah kita manfaatkan apa yang Allah berikan sampai hari ini untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan mempunyai dampak yang luar biasa di hadapan Allah.
Apalagi kemudian namanya kebaikan dalam Islam itu tidak satu dibalas satu, tetapi satu minimal Allah balas 10. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Allah balas 10 bisa, Allah balas 100 bisa, Allah lipat gandakan 700 kali lipat sebagaimana infak dan sedekah itu. Tetapi Allah juga sampaikan bahwasanya balasan Allah itu tidak ada batasnya. Artinya semuanya dilipatkan. Cuma kalau kita berbuat salah, Allah adilnya, sayangnya seperti itu. Salah satu dibalas satu. Seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Semoga bisa menambah semangat kita, ibadah kita kepada Allah, menjadi manusia yang semakin dekat, bermanfaat juga kepada orang-orang di sekeliling kita. Allahu a'lam. Monggo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan kedua saya rasa bukan pertanyaan, tetapi penegasan bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita sebenarnya kebaikan. Nikmat ya baik, tapi kalau kemudian sebaliknya itu juga baik. Baik untuk mengingatkan, kan seperti itu. Artinya bagaimana kemudian kita mensikapi apa yang kita rasakan dari kehidupan ini. Kemudian pertanyaan yang pertama tentang adil dalam masalah istirahat, padahal Allah sampaikan tadi ketika malam dipakai untuk istirahat dan kemudian istirahat hanya sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan bahwasanya adil dalam terhadap kesehatan kita, terhadap tubuh kita itu tidak berarti kemudian misalnya istirahat itu seperti hitungan yang selama ini kita ketahui 8 jam, 8 jam, 8 jam 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam apa? Aktivitas yang lain. Ya, sebenarnya hitungannya bukan seperti itu. Tetapi sebenarnya dari yang kalau kita mempelajari kehidupan Nabi itu kualitas istirahat kita. Contoh ya. Contoh itu Nabi itu menganjurkan atau beliau selalu melakukan qailulah, tidur sedikit setelah aktivitas. Ada yang mengatakan qailulah itu siang hari. Jadi ada yang mengatakan sebelum sholat zuhur, ada yang mengatakan setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur tidur sedikit sebelum kerja. Artinya beberapa jam sebelumnya dari pagi kita kerja, mata sempat diistirahatkan, kemudian mulai lagi sampai waktunya kita pulang. Ada yang mengatakan qailulah itu tidur sedikit itu sebelum sholat subuh. Artinya beliau berbaring. Jadi beliau berbaring sebentar sebelum sholat subuh setelah beliau melakukan sholat malam. Jadi sholat malam di sepertiga akhir malam, setelah sholat kemudian beliau berbaring, baru kemudian bangun. Nah, itu. Repotnya kalau kita sudah sholat malam kan bablas sampai subuh kan Pak, karena khawatir kalau tidur sebentar bangunnya duha. Nah, ya itu memang itu kemudian memang seharusnya menjadi kalau sudah biasa saya rasa tidak. Cuma memang namanya berbaring itu bukan kemudian tidurnya di kasur Pak, di sajadah panjenengan sholat, kemudian
senderan sebentar artinya memenjamkan mata sebentar karena sebagian waktu istirahat kita pakai untuk ibadah. Nah, maka ini sebenarnya kualitas istirahat yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, kemudian malam, tadi saya sedikit singgung, malam itu Nabi tidur cepat, bangun cepat. Itu berbeda meskipun misalnya tidurnya 3 atau 4 jam. Itu berbeda dengan tidur malam kemudian bangun pagi sama-sama 4 jamnya. Nah, itu. Jadi itu ada perbedaan. Nah, misalnya panjenengan bisa dicoba malam ini tidur cepat, kemudian bangun jam 3, kemudian sholat malam, kemudian subuh. Dengan tidur sampai agak larut malam, kemudian bangun, apalagi kalau dikurangi sholat tahajud lagi, kan berarti semakin sedikit. Anggap saja sampai subuh. Itu ada perbedaan. Belum lagi kemudian kalau pagi itu sebelum subuh setelah sholat malam dipakai untuk kegiatan yang lain. Maka ada sebuah kisah Imam Syafi'i ketika malam itu sepertiga malam beliau pakai untuk deres, untuk belajar, untuk mengkaji. Jadi untuk belajar. Nah, ini waktu yang luar biasa sebenarnya. Jadi bukan masalah berapa lama kita istirahat, meskipun istirahat itu juga penting, tetapi kualitas istirahat kita itu baru masalah tidur. Belum lagi nanti masalah makan tadi, seberapa banyak kita makan, kemudian minum, seberapa banyak kita minum, apa yang kita konsumsi. Nah, ini juga pengaruh semua. Tapi yang jelas seperti Bapak sampaikan tadi, malam ada waktu kita untuk istirahat. Apalagi sepertiga malam itu dalam hadis qudsi, Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah menyampaikan, siapa yang minta ampun akan aku beri ampun, siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang kemudian minta pertolongan aku beri pertolongan. Nah, itu sepertiga malam, waktu yang tidak ada bandingannya dengan waktu-waktu yang lain. Saya rasa seperti itu. Kami rasa cukup sudah masuk waktu Isya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Marilah kita juga mendoakan pada saudara-saudara kita yang sehat, semoga Allah tambahkan kesehatan pada diri kita. Kemudian yang diberikan cobaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Kemudian yang diberikan cobaan, ujian oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini dalam hal apapun, kemudian segera diberikan solusi jalan keluar dalam kehidupannya, dan terutama bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya sampai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.